kita akan membahas mengenai manajemen keuangan capital budgeting. Pengertian capital budgeting. Capital budgeting adalah proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi dan memilih proyek atau investasi jangka panjang yang memerlukan dana besar. Keputusan ini melibatkan analisis berbagai proyek untuk menentukan mana yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam capital budgeting meliputi di sini ada tujuan capital budgeting. Tujuan capital budgeting yang pertama memaksimalkan keuntungan, memilih proyek yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan. Yang kedua, pengelolaan risiko, menghindari proyek yang beresiko tinggi atau tidak sesuai dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan ke proyek yang paling menguntungkan. Yang keempat, pengambilan keputusan jangka panjang, membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis yang akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini ada studi kasus PT XYZ mempertimbangkan untuk membeli mesin baru yang akan meningkatkan efisiensi produksi. Mesin ini memiliki harga sekitar 500 juta rupiah dan diprediksi menghasilkan arus kas sebagai berikut. Di tahun pertama 150 juta, di tahun kedua 200 juta, di tahun ketiga 250 juta, dan di tahun keempat 300 juta. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 10%. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita hitung dulu NPP-nya. Tahun pertama 136,36 juta, tahun kedua 165,29 juta, tahun ketiga 187,57 juta, dan di tahun yang keempat 204,92 juta. Total NPP tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga dan ditambah tahun keempat dikurangi 500 juta. Jadi total NPP-nya adalah 194,14 juta. Nah, kenapa dikuranginya 500 juta? Karena tadi harga mesin tadi itu seharga 500 juta. Menghitung IRR. IRR adalah tingkatan diskonto yang membuat NPP sama dengan 0. Dalam kasus ini, IRR dihitung dengan mencoba berbagai tingkat diskonto hingga NPP mendekati 0. Hasilnya, IRR sekitar 18%. Nah, menghitung payback periode. Tahun pertama 150 juta, tahun kedua 200 juta, terus total kumulatif setelah tahun kedua yaitu 350 juta, tahun ketiga sebagiannya 150 juta lagi untuk mencapai 500 juta. Payback periode 2 tahun ditambah 150 juta sama dengan 2,6 tahun. Lanjut, di sini ada profitability index PI. PI sama dengan total NPP ditambah investasi awal. Terus yang kedua total NPP-nya yaitu 194,14 juta ditambah 500 juta. Nah, jadi sama dengan 1,39. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan NPP, IRR, payback periode, dan PI, investasi pada mesin baru ini sangat layak dilakukan. Proyek ini tidak hanya memberikan NPP positif dan IRR yang lebih tinggi dari tingkat diskonto, tetapi juga memiliki payback periode yang relatif singkat dan PI yang menunjukkan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, PT XYZ disarankan untuk melanjutkan dengan investasi ini untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Dengan NPP positif 194,14 juta, IRR lebih besar dari tingkat diskonto yaitu 18% versus 10%, dan PI lebih besar dari 1,39. Investasi ini layak dilakukan
Payback periode yang relatif cepat yaitu 2,6 tahun juga menunjukkan bahwa investasi ini akan mulai menghasilkan arus kas positif dalam waktu yang cukup singkat. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.